Gurunda. Assalamualaikum Gurunda, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Ya, di pelaporan Bang, kebetulan saya banyak tamu. Seperti kalau kami bilang pasien, ini sekarang Abang Albi Ali. Iya. Ini terkait dengan dosa waris atau dosa apa gitu? Dosa waris Bang, dosa yang dibawa oleh Adam. Oke, baik. Teman-teman, ada nggak yang di antara teman-teman bisa menunjukkan dosa apa yang diwariskan oleh kakek kita Adam alaihissalam? Dosa apa rupanya yang beliau lakukan sampai anda semua merasa mewarisi dosa itu? Siap Bang, saya Silakan. bisa nyambung sedikit. Iya, silakan saudara, silakan. Ya, dosa waris yang dibuat Adam dulu, Iya. bahwa pada saat mereka di Taman Eden, Ya. ya Bang, Siap. bahwa Tuhan Allah telah melarang mereka jangan makan buah yang dilarang Tuhan. Siap. Yaitu buah apa namanya? Buah apa? Buah kebaikan, baik dan yang jahat. Buah kebaikan itu di taman itu ibaratnya buah kebaikan. Dan setelah dia makan itu, setelah dia makan baik dan jahat, ya, setelah dia makan, dia persalahkan sama istrinya Hawa yang suruh dia makan itu. Maka kedua-duanya itu jatuh ke dalam dosa. Begitu ya Bang. Jadi begitu besar, karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, bukan terhadap orang Kristen Bang, itu bukan hanya kepada orang Kristen saja kasihnya, kepada semua orang di dunia ini. Ada itu Yohanes 16 itu, Yohanes 3 ayat 16 itu, coba Bunda, supaya jelas, jangan bertengkar tentang dosa asal, dosa warisan itu. Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, dengar baik-baik bunyinya, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, agar kita memperoleh hidup yang kekal. Ya Bang, itu Yohanes 3 ayat 16. Mohon Bunda juga persiapkan itu, supaya kita jangan bertengkar. Kita bertanya dan menjawab sesuai data yang ada. Kita bukan mengada-ngada. Ya Bang ya. Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini. Di dunia ini siapa? Kita ini manusia yang hidup di dunia. Bukan agama Kristen, bukan agama ini Katolik, bukan agama ini Hindu atau Islam saja yang ada di dunia ini. Begitu Ya, Bang. Iya, baik. Saya Jadi, tidak menemukan. dilanjutkan dengan pasal, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Itu ayatnya yang ke berapa? Ke-18. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Oke Pak Martin, ya oke udah. Pak Martin jangan banyak ngomong. Dari tadi Iya. banyak ngomong mulu. Ya silakan Bang Juma nanggapin. Pak Martin diam dulu ya, biar ditanggapi nih sama Gurunda ya. Silakan Bang Juma. Baik. Ya silakan ditanggapi Bang, silakan. Baik. Pak Martin, Anda membaca data nomor 15, 16 gitu ya. Coba Anda teruskan baca datanya. Bukan. Teruskan Anda baca. Yohanes 3 ayat 16. Iya. Coba Anda baca di data nomor 16, nomor 20-nya. Sebab barang siapa berbuat jahat, berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan dosa waris ini.
Kalau kita melihat di dalam 2 Tawarik 25 nomor 4, tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yakni kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, jangan ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri masing-masing. Ini mana itu zaman mana? para nabi, itu zaman para nabi, Bang. Iya. Sedangkan Iya, Tuhan Yesus sudah turun. Zaman para nabi tidak Jangan mengajar. disamakan dengan sebelum Yesus turun, itu lebih jauh itu. Sebelum Yesus turun, para nabi itu zaman sebelum Yesus turun, para nabi mengajarkan dosa ditanggung masing-masing. Terus saudara dapat ilmu dari mana ada dosa warisan? Ada datanya kok, bukan saya yang ngomong. Wah, Baca. Mana datanya? Mana datanya? Di dalam Roma 5. Oh, Paulus yang ngajarkan. Iya. Mana tinggi derajat daripada penulis itu Tawarik? mengajarkan sesuai firman. Firman itu Tidak bisa begitu soal tinggi hendaknya. Kalau pernyataan Yesus yang mengatakan tidak ada dosanya gimana? Nah, gimana? Kalau Yesus yang mengajarkan bahwa manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing itu gimana? Bukan ada masing-masing di situ tuh. Tidak, maksud saya begini Bang, kalau Yesus sendiri yang mengatakan bahwa manusia akan diganjar, diupah berdasarkan upahnya dari perbuatannya masing-masing, Anda percaya mana, Yesus atau Paulus? Sedangkan Paulus sendiri di dalam Roma melanjutkan firman yang diucapkan Yesus. Coba kutip ayatnya, kutip. Tapi Paulus sendiri mengatakan di dalam Roma 2 nomor 6, dia akan membalas setiap manusia menurut perbuatannya masing-masing. Kalau ada dosa waris, berarti ini tidak berguna ini, data ini. Gimana? Mana yang benar, Bang? Data yang mana tidak berguna, Bang? Ini Paulus sendiri, nggak usah ke Yesus dulu. Yang mengatakan yang mengatakan manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Tak ajarin ya. Yang pertama adalah Matius menuliskan di dalam Matius 10:41. Oke. Kemudian Ayub mengajarkan di bab 34 nomor 11. Kemudian Daud mengajarkan Mazmur 62 nomor 12. Kemudian Salomo mengajarkan dalam Amsal 24 nomor 12. Manusia dihukum berdasarkan perbuatannya masing-masing. Yesaya juga mengajarkan demikian. Yesaya 3 nomor 10 nomor 11. Yeremia juga mengajarkan demikian. Yeremia 17 nomor 10. Yehezkel juga mengajarkan demikian. Yehezkel 7 nomor 27. Jadi mana yang mau dipercaya, bahwa manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing? Bang Juma tahu enggak fungsi dosa waris itu apa fungsinya? Karena dosa waris itu nggak ada, maka fungsinya pun nggak ada. Dosa waris itu menyebabkan semua keturunannya itu berdosa. Oke, Ya. baik. Oke. Sementara ini kita terima. Oke, mari kita uji. Begitu Yesus datang, maka dosa itu dihapuskan. Betul? Iya. Mati di atas salib, dosa dihapuskan. Tapi kenapa keturunan Adam masih melakukan dosa? Itu perbuatan betul sekali, Bang. Iya, enggak kan, maksudnya dosa waris itu menyebabkan manusia Tunggu. akibat daripada Adam makan buah pengetahuan, maka manusia cenderung kepada dosa. Supaya manusia tidak cenderung kepada dosa, Tuhan Anda harus datang dalam rupa manusia mati di atas tiang salib untuk menebus itu. Setelah ditebus, maka kecenderungan kepada dosa hilang dong. Tapi kenapa masih ada? Baru-baru disebutkan begitu. Baru-baru ini kita dihebohkan seorang Kristen bernama Sambo membunuh sesamanya polisi. Ini kok masih cenderung membunuh? Masih cenderung melakukan perbuatan dosa. Siapa lagi yang mau mati menebus dosa kalian? Bukan ke situ arahnya. Jadi dosa apa? Itu keserakahan manusia. Loh, kok jadi keserakahan? Kan kecenderungan melakukan dosa itu disebabkan karena adanya warisan dosa. Setelah Yesus datang, warisan itu sudah dihapuskan, ditebus. Tapi kenapa kecenderungan dosa masih berlaku di Kristen?
Harusnya Kristen sudah menjadi malaikat karena nggak ada lagi tabiat untuk melakukan dosa. Karena dosa waris itu sudah dihapus sama Yesus. Tapi kenapa masih cenderung melakukan kemaksiatan? Gini, Siapa lagi yang ya silakan. Begini, dosa Betul waris sekali, itu betul menyebabkan manusia Betul sekali. status orang berdosa, statusnya. Nah, kalau Oke. Sambo yang buat itu perbuatan. Nah, terus Gitu. terus Dibedakan dulu. dosa apa yang dihapuskan Yesus? Ya semua dosa. Nah, semua dosa berarti termasuk dosanya Sambo. Iya. Berarti boleh dong dia membunuh karena dihapus sudah dosanya? Iya, Gimana? kalau Sambo percaya. Iya, dia betul, dia percaya. Dia percaya Yesus itu adalah Tuhan yang datang mati dalam rupa manusia. Pembunuhan yang dilakukan dosanya dihapuskan. Iya, kalau dia percaya dihapus. Oh gitu. Iya. Lalu bagaimana dengan yang dibunuhnya? Yang dibunuhnya ya udah mati. Dibunuh. Yang dibunuh oleh Sambo siapa namanya? Sama Sambo itu. Ya, namanya siapa? Sambo. Joshua. Nah, Joshua adalah korban pembunuhan yang dilakukan oleh Sambo. Sambo akibat pembunuhan itu menyebabkan beliau mati. Yang harusnya dia masih berbakti sama orang tuanya, tapi diputuskan hidupnya oleh Sambo. Sambo kemudian percaya Yesus sebagai Tuhan. Lalu upah Sambo adalah dihapuskan dosa-dosanya. Lalu Joshua gimana nasibnya? Joshua sama dengan Sambo, kalau dia percaya dosa dia. Jawabannya gini, Adil Bang. tidak itu? Bang, Adil tidak ini? Adil tidak menurut saudara? Begini. Bukan masalah adil, bukan menurut saya adilnya, Pak. keadilan itu. Begini. Ya. Semua Jadi agama Joshua menanggung dosa dia, dosa Dengar dia dulu, Bang, tanggung. dengar. Kalau dia tidak mau menanggung dosanya, dia percaya bahwa dosanya sudah diselesaikan di kayu salib. Gitu. Enggak, maksud saya gini loh Bang. Apa? Joshua dengan mudahnya menghilangkan nyawa seseorang bernama Sambo menghilangkan nyawa itu. Sambo menghilangkan nyawa Joshua. Sambo Kemudian kemudian Sambo bertobat. Dia menerima Yesus sebagai juru selamat. Dosanya dihapuskan bukan? Dosa pembunuhan tersebut. Ya. Lalu apa Tergantung dia, upah? Bang. Lalu apa upah buat Joshua yang dibunuh ini? Yosua menanggung dosa dia sebelum dia mati, dia berbuat dosa enggak? Sama dengan posisi Sambo, kalau dia mengimani dosanya, dia percaya dosanya sudah dihapuskan. Kayak mana ini? Sama posisinya diselamatkan. Kayak mana ini, Bung? Joshua dibunuh. Yang membunuhnya dihapuskan dosa-dosanya. Yang dibunuh masih ada dosanya. Adil tak ini? Ya adil dong. Kan tergantung Yosua-nya. Kalau satu dibunuh, satu pembunuh, derajatnya sama di hadapan Tuhan gitu. Yang samanya itu kepada siapa dia menanggung dosanya? Ya ini Kepada justru saya yang siapa? bertanya. Justru Iya, saya bertanya. kalau Sambo. Inilah batilnya konsep dosa waris itu. Bukan, itu bukan menyangkut dosa waris, itu nanti. Begini, Bagaimana, Bang? Cir? Mohon izin ya, Bang. Mohon izin. Apa tujuan Yesus mati di atas tiang salib? Menghapuskan dosa waris, nebus dosa waris supaya tidak ada lagi dosa, kan gitu. Akibat tidak ada lagi dosa, berarti tidak ada lagi kecenderungan melakukan dosa, kan gitu. Tadinya kan Tidak ada lagi, Bang. Bukan Dengarkan, ada lagi. dengarkan Itu saudara salah. saya. Itu Dengarkan keliru. saya. Dengarkan. Sebelum ada makan buah pengetahuan baik dan buruk, apakah dia punya kecenderungan melakukan dosa? Tidak. Sebelum itu. Kalau Ya? sebelum dia jatuh pasti tidak. Tidak. Dia belum tahu, Bos. Oke, maka setelah dia makan buah, dia jatuh ke dalam keinginan Ke dalam daging. Keinginan Ya. daging, keinginan dosa. Oke. Supaya dia kembali kepada kodratnya yang bersih, maka harus ada yang nebus dosanya. Ya. Nah, Betul. setelah dia kembali kepada kodratnya, berarti dia tidak cenderung lagi kepada dosa. Enggak juga. Bukan tidak cenderung. Lalu Salah disimpulkan begitu. Betul ikut. Lalu gimana? Atau tidak? Walaupun Dengar dulu, Bang. Bang Suma, Jangan Bang Suma, coba. definisi Jangan dosa karena dalam Islam apa? bertokan Apakah kepada cuma itu. membunuh aja dosa itu? Iya, bukan hanya membunuh. Maksud Anda mengatakan dosa itu, dosa itu adalah membunuh. Iya, bukan hanya membunuh. Maksud Anda mengatakan dosa itu adalah membunuh. Iya, bukan hanya membunuh. Maksud Anda mengatakan dosa itu
Definisi apa sih dosa itu? Pelanggaran terhadap perintah-perintah Tuhan. Satu aja dosa, satu aja perintah, satu Jadi aja. menurut Anda dosa Saudara, itu hanya membunuh atau ada yang lain? kan sudah aku bilang melanggar perintah-perintah Tuhan. Nah, sekarang gini, Adam melanggar cuma satu perintah, mengakibatkan semua keturunannya berimbas terhadap pelanggaran terhadap satu perintah. Iya. Lalu itu. bagaimana? Ya, lalu bagaimana dengan Anda yang melanggar semua perintah Tuhan yang ada di dalam Taurat? Ini framing Tetap jatuh lagi ke selalu lubang yang Bang sama, Tupai. Pak. Bukan framing, saudara. Contoh misalnya, jangan engkau makan babi, itu kan perintah. Pertanyaan apa Itu kan perintah. Jangan engkau makan babi, jangan engkau makan buah ilmu pengetahuan. Nah, Anda makan. Kalau satu perintah aja dilanggar, akibatnya seluruh keturunan Adam itu mengakibatkan dosa. Lalu bagaimana dengan Anda yang semua aturan perintah Tuhan Anda langgar dengan menjadikan Yesus sebagai tumbal? Dia makanya Ayo. itu tidak Gimana ada nih? orang yang bisa menyelamatkan Bang dirinya Juma sendiri. kalau buat Sekarang statement begini, jangan dengar. disimpulkan. Bang Juma masih berbuat dosa, berarti Bang Juma Bang Sio harus setuju. mencari keselamatan. Harusnya teman-teman Kristen itu tidak lagi ada kecenderungan melakukan dosa. Harusnya kalian itu sudah kayak malaikat. Kenapa? Karena dosa waris, dosa waris kalian itu sudah sudah ditebus oleh Yesus. Artinya manusia sudah kembali kepada kodratnya yang semula, yaitu kudus. Tapi Iya, faktanya, dosa waris sudah diselesaikan. Tapi apa dosa waris itu? perbuatan, Apa dosa waris itu? Apa dosa waris itu, Bang? dosa waris itu posisi harus tahu juga. Adam tadi bersalah. Semua keturunan Adam dalam Bersalah. posisi bersalah. Bukan posisi Adam kecenderungan bermaksiat. Bukan. Oh, bukan. Nah, begini. Kalau Adam ternyata demikian Anda gambarkan, berarti Adam dicipta dengan kehendak bebas. Betul? Betul. Free will namanya. Oke, free will namanya. Yang dimakan oleh Adam itu buah apa? Pengetahuan baik dan Pengetahuan buruk. baik dan yang jahat. Buruk, yang jahat. Setelah Adam makan, maka dia tahu baik dan jahat. Betul? Betul. Sebelum dia makan, apakah dia sudah tahu baik dan jahat? Tidak tahu. Belum. Tidak tahu. Jadi ketika orang yang tidak tahu apa-apa melakukan suatu tindakan, apakah dihukum dosa? Jadi hukum. Ikan udah ada Iya. Dia kan tidak tahu baik dan buruk karena dia belum makan tuh. Terus Kan dia diperingatkan, jangan kan engkau udah- makan. Gimana, Bang? Coba Anda anak Kan bayi begini. Anda lihat. Iya, Anak bayi kan- yang tidak tahu apa-apa. Coba anak bayi yang tidak tahu apa-apa. Anda tanya ke dia, kamu jangan makan lombok karena nanti pedas. Anak bayi ini tahu enggak? Enggak. Nah, kalau dia makan lombok itu salah tidak anak bayi ini? Tidak. Berarti Adam yang tidak tahu baik dan buruk ketika dia makan buah tersebut, salah enggak dia? Nah, beda. Lu kok beda? Beda waktu itu Adam sudah nalar dia. Lu berarti dia sudah tahu baik dan buruk. Nalarnya. Berarti Bayi Adam belum ada sudah tahu. nalar. Berarti Adam sudah tahu baik dan buruk pada saat itu. Bukan, dia sudah nalar. Hah? Adam, jangan kau makan buah itu. Gitu. Sebab kalau kamu makan, kamu akan apa? Iya. Iya, Sebab kalau kamu makan, kamu akan mati. Adam Nah, sudah Pak, tahu enggak? Adam dengan- sudah tahu enggak baik dan buruk waktu itu sebelum makan? belum. Dan belum. Salah enggak kalau dia belum tahu terus dia makan? Nah, kan ini kan ada rayuan iblis di situ. Saya tanya dulu, Bang. Saya tanya yang jujur, Bang, yang jujur. Tahu tidak Adam bahwa akibat dari baik dan buruk itu seperti ini adanya? Tahu enggak? Lo tahu dong, kan udah Tahu lah. dikasih tahu. Kan sudah Berarti diceritakan dia kalau sudah belum tahu. makan. Berarti dia sudah tahu baik dan buruk sebelum dia makan. Betul? Iya, udah tahu bahwa itu bisa kamu tahu baik dan jahat. Sudah tahu dia. Berarti Adam sebelum makan buah ilmu pengetahuan, Adam sudah tahu baik dan jahat. Maksudnya gini, perbuatan jahat itu dia nggak tahu mana yang jahat, tetapi sudah dikasih tahu kalau kamu makan buah itu, kamu akan mengetahui perbuatan baik dan jahat. Perbuatan Gini, jahat yang mana Adam belum tahu. Ini kan perintahnya, jangan kau makan buah ilmu pengetahuan, buah baik dan buruk, jangan kau makan. Tapi meskipun disampaikan kepada Adam, tapi karena Adam belum tahu baik dan jahat, wajar dong kalau dia makan.
Kalau dia makan dia salah. Aneh. Kan dibilang jangan Anda makan. aneh Bang Suma. Iya. Itu patokannya. Sudah Jangan Sama. dimakan. Sekarang begini. Kita analogi sederhana. Melanggar Tadi itu dosa Bang Suma. Oke, ada nggak? Ada tidak pelanggar? Oke, baik. Ada tidak pelanggaran bagi orang yang tidak tahu? Nah, tidak cukup Tidak bagi yang tahu tidak dia tahu. sudah Hah? dikasih tahu. Iya. Enggak, Kalau kau makan, ada nggak tunggu. Ada nggak pelanggaran bagi orang yang tidak tahu? Bukan gitu, Bang Suma. Enggak, jujur aja dulu. Jujur aja dulu, Bang. Bukan. Pertanyaan Bang Juma salah. Ada enggak yang tidak tahu dihukum? Begitu. Enggak, maksud saya gini. Adam itu sebelum makan buah baik dan buruk, coba jujur. Apakah dia sudah tahu baik dan buruk? Tahu, dikasih tahu. Tapi ingat perbuatan yang mana yang buruk, yang jahat dia enggak tahu. Kenapa kemudian dia tidak sebelum dia makan buah pengetahuan, kenapa dia tidak tahu kalau dia sedang telanjang? Nah itu karena dia belum makan buah. Itu. Ya, dia belum makan buah, artinya dia belum tahu baik dan buruk kan? Iya. Nah, iya. Nah sekarang begini, kenapa Adam tidak tahu baik dan buruk? Apakah karena akalnya berfungsi atau akalnya tidak berfungsi? Karena Kan ada perintah masalahnya tidak boleh bukan dimakan soal Bang fungsi tidak Suma. fungsi, masalahnya akalnya berfungsi tapi dirayu sama iblis. Itu loh. Jadi gini Sulit saudara. sekali dia paham ya. Sulit dia Bukan. paham. Guru. Mereka sudah paham. Cuma yang Udah dia paham. Mereka sudah paham, tapi mereka mencoba untuk sembunyi dari kepemahaman mereka. Mereka ingin menipu diri mereka sendiri. Adam ketika ditanya, jangan kau makan ini, jangan kau makan itu nggak berfungsi. Otaknya nggak berfungsi, akalnya nggak berfungsi. Kenapa? Karena dia belum tahu baik dan buruk. Pengetahuan manusia terhadap baik dan buruk itu ketika akal ini berfungsi. Coba Anda uji orang gila. Orang gila itu punya otak, tapi apakah akalnya berfungsi? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak tahu baik dan buruk. Tanya orang gila, jangan kau kayak gini, jangan kau kayak gini. Dia percaya enggak? Dia ikuti enggak? Tidak. Kenapa? Akal enggak berfungsi. Demikianlah Adam. Nah sekarang orang gila, ada enggak hukumnya ketika orang gila itu membunuh orang lain? Ada hukumnya? Enggak ada. Kenapa? Karena dia tidak tahu baik dan buruk. Sekarang Adam ketika dia makan buah itu, ada enggak hukuman buat dia? Enggak ada. Kenapa? Karena dia belum tahu baik dan buruk. Yang memberikan dosa kepada Adam itu cuman orang Kristen. Mana dasarnya Adam berdosa? Di dalam Bible dia mewariskan dosa mana? Padahal di Kejadian 5 nomor 2 jelas sekali Tuhan telah memberkati Adam. Itu Paulus, Bung. Itu Paulus. Itu susah Anda karena ajaran Roma yang Anda bawa. Yang kita minta ini ajaran Tuhannya, ajaran Tuhan. Di mana di Kejadian 5 nomor 2 Tuhan memberkati Adam dan keturunannya. Lantas siapa Anda yang mengatakan dia adalah pendosa? Silakan. Kan ada perikop yang mengatakan manusia jatuh ke dalam dosa. Di Kejadian. Kata siapa? Loh, kata siapa, Bang? Kata siapa? Loh, ini kan Kejadian kan tulisan Musa. Iya, di mana? Di mana Kejadian? Di Kejadian berapa itu manusia jatuh dalam dosa? Coba. Kalau nggak bisa jawab, nggak usah jawab. Mana? Sama-sama Kristen itu, Pak Martin pinter. Jadi dosa waris itu hanya ada di Kristen. Para nabi tidak pernah mengajarkan itu. Bahkan kalau tadi saya mengatakan pemahamannya kurang, jangan sok-sok tahu, nanti malu sendiri. Jawab berdasarkan data. Yesus mengatakan begini ya teman-teman, di dalam Matius 10 41 sampai 42. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai yang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepada sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Artinya menurut Yesus, orang diupah berdasarkan dengan perbuatannya masing-masing. Nah, kenapa kemudian perbuatan Adam dilimpahkan kepada orang lain, sementara Tuhan di dalam Kejadian 5 nomor 2 memberkati Adam beserta dengan keturunannya? Tuhan tidak pernah mengutuk Adam. Yang dikutuk itu adalah tanah dan ular. Kenapa justru keturunan Adam? Ini di mana ilmu dari mana ini? Bang Suma. Ya.
Iya, silakan Bang, silakan. Kalau Anda bernarasi seperti itu, ya Anda referensinya saya tahu Al-Quran kan. Tapi Alkitab kami mencatat bahwa sebelum mereka memakan buah yang dilarang itu, ada dialog antara Hawa dan iblis. Hawa mengatakan bahwa Allah melarang memakan buah ini. Bukan berarti mereka harus terima mentah-mentah iblis menyuruh makan buah ini. Tapi ada perlawanan kata kalau Anda membaca Bible kami. Tapi karena Hawa tergoda oleh iblis, sehingga dia memetik buah itu, sehingga dia diberikan kepada laki-laki yaitu Adam. Gitu. Jadi kalau Anda bernarasi bahwa Adam pada saat ciptaan pertama seperti orang gila, Anda yang gila bukan Adam gitu loh. Bukan maksudnya gila Bang. Dia belum tahu baik dan buruk. Artinya akal Adam menurut versi kitab saudara itu belum berfungsi karena belum tahu baik dan buruk. Apa pembuktiannya? Setelah dia makan buah, dia seketika malu, lalu menutupi kemaluannya bersama dengan istrinya. Kenapa? Tadinya sudah telanjang, tapi dia nggak sadar. Kenapa nggak sadar? Karena dia tidak tahu, akalnya nggak berfungsi. Itu menurut Bible. Gitu ya? Maksud saya begini loh. Kalau Anda baca itu Bible pemahaman Bapak yang keliru. Yang benar yang mana Bang? Tidak berfungsi. Yang benar yang mana? Yang benar. Ciptakan Adam itu sempurna adanya. Yes. Kau saja yang bikin kurang-kurang itu. Oke, sempurna adanya Adam itu. Sekarang saya tanya, sebelum makan buah pengetahuan, apakah Adam tahu baik dan buruk? Dia tidak tahu. Berarti tidak sempurna. Gimana ceritanya nih? Kesempurnaan Begini, itu maksudnya dia tidak tahu apa? Dia tidak tahu apa yang Hawa kasih ke dia. Loh tadi katanya Hawa sempurna. bilang, kalau kau makan ini buah, kau akan sama seperti Allah. Menurut ulah tadi yang katanya mengajak Hawa. Tadi katanya sempurna, tapi ternyata belum tahu baik dan buruk, baik dan jahat, belum tahu. Nah sekarang iblis menggoda Hawa. Maksudnya tidak tahu buah apa yang Hawa bawa itu. Bukan dia tidak tahu, dia sudah tahu. Itu di kitab yang Anda yang salah. Di kitab yang Anda sampaikan barusan saudara saya menarasikan bahwa ada dialog terjadi, ada transaksi, ada interaksi. Berarti dia sempurna toh. Nah, berarti dia sudah tahu ini buah yang saya makan ini adalah buah baik dan buruk. Dia sudah tahu kan? Atau dia belum tahu? Pengetahuannya tahu, tapi perbuatan sebelum makan baru dia tahu bahwa itu buah dari tengah-tengah taman itu. Setelah Hawa kasih. Oke. Boleh tidak tahu buah apa yang dikasih. Boleh tidak Anda menelan bara? Tujuannya itu. Di saat yang bersamaan Anda tahu bara itu adalah panas, kemudian Anda telan. Boleh tidak itu terjadi? Wah, itu beda, Pak. Lah kok beda? Karena Hawa saya tahu. sendiri yang tahu itu. Hawa beda tahu. Kalau Bapak yang kasih saya, beda kalau Bapak kasih saya, sedangkan saya belum tahu itu buah apa. Itu saya kasih bara api. Anda nggak tahu. Itu, Bang. Anda nggak tahu kalau sudah dikatakan ini bara api. Sebenarnya tujuan Bapak itu benar. Oke. Pak Martin, mereka tahu itu buah yang dilarang. Jadi sebelum Hawa memetik buah itu, dia kan berdialog sama iblis. Buah ini dilarang, tapi iblis menggoda dia. Dan untuk Bang Suma, jadi Bang Suma juga harus memahami penciptaan awal itu. Manusia itu bukan diciptakan seperti robot, Bang Suma. Jadi diberikan otoritas, makanya dia disebut sempurna. Memang tujuan Bapak itu, pertanyaan itu bagus, cuma pemahamannya keliru. Dia kan belum tahu buah dari mana, dari mana ini buah. Baik saudara. Baik saudara-saudara, kita tingkatkan level diskusi kita. Sekarang begini. Satu level kita naik. Level. Menurut saudara-saudara saya. Layarnya dulu. Itu durasi sebanyak itu. Menurut saudara-saudara saya yang ada di sini, penyebab daripada dosa Adam atau dosa manusia itu Adam, Hawa, atau iblis? Penyebab dosanya. Iblis. Ya, yang jelas. Iblis. Oke. Kalau Anda sudah menjawab iblis yang menyebabkan dosa Adam,
dosa siapa yang ditebus kemudian oleh Yesus di atas tiang salib? Semua dosa. Pertanyaan Anda itu keliru. Jadi, Bukan dosa orang Kenapa- Kristen saja. manusia, Kenapa bukan cuap-cuap? Paham dulu Kenapa cuap-cuap? kata-katanya, Bang. Bang Suma. Jadi Paham dulu kata-katanya. Bukan terhadap orang Kristen saja ucapan itu. Dengar baik-baik ya. Salah itu. Tolong dipahami Salah ya. itu, salah itu. Salah itu. terhadap Jadi orang gini, Kristen gini, saja. gini. Cuma lebih keren lagi pertanyaannya. Ya, ini kita naik level ini. Saya ngajak logika Anda itu naik sedikit, diupdate sedikit. Yesus mati di atas tiang Jangan salib pakai menebus logika, dosa. Pak. Jangan pakai logika, pakai data. Dosa siapa? Boleh aku menjawab. Boleh aku menjawab. Bermain logika, Ya, silakan, Bang. silakan. Boleh aku menjawab. Silakan. Matematika Boleh aku menjawab. bisa pakai logika. Silakan. Udah. Boleh Silakan. aku menjawab kan? Yes. Pertanyaannya, kalau Siapa? abang samakan sama dosa iblis sama manusia, berarti kita sama-sama iblis. Tadi di awal, siapa menjadi sumber dosa pertama kali? Kompak menjawab Iblis. Iblis. Iblis, ya. Iblis. Siapa dosa yang ditebus ada Yesus di atas tiang salib? Manusia. Semua dosa manusia. Loh kok? Semua Loh. dosa manusia. Oten, hanya Oten. Kenapa bisa? Tunggu. Kenapa bisa dosa? Kenapa dosa? Dengarkan saudaraku. Sudah saya jawab dulu. Kenapa dosa manusia? Bang Suma. Yang tadi sumber dosa tadi siapa? Sumber dosa tadi siapa? Saya jawab. Bang Suma. Jadi kalau seandainya, seandainya gini bang ya, gini bang ya, Bang Juma, saya jawab dulu. seandainya gini bang ya, kalau Tuhan Yesus itu menghapuskan dosa, berarti tidak ada kita bang. Tunggu sabar saudaraku. Tadi sumber dosa adalah iblis. Pencetus dosa adalah iblis. Oke, dosa siapa yang ditebus Yesus di atas salib? Dosa iblis, Manusia. dosa Hawa, dosa Adam. Umat manusia. Dosa manusia. Kalau nggak ada dosa manusia. iblis, bang, Nggak ada. kalau dosa iblis bang, itu bos, kita di dunia ini nggak ada bang. Yang ada iblis di dunia ini. Pertanyaannya Bang Enggak, Suma. bukan begitu. Yang saya tanya, dosa pertama kali dilanggar oleh makhluk di hadapan Tuhan itu siapa? Iblis kan? Sepakat kan kita? Iya. Oke. Iya, Nah, terus, terus. sekarang Yesus mati itu menebus dosa siapa? Semua umat manusia. Kenapa jadi manusia? Iya, iblis tidak. Dosa iblis. Dosa iblis yang ditebus. Begini, Dosa begini. iblis yang ditebus. Dengar bang ya, kalau dosa iblis bang, kalau dosa iblis, Masya kalau dosa Allah. iblis nggak ada abang di dunia ini bang. Yang ada Dengarkan, di dunia iblis. dengarkan saya. Satu menit. Saya kasih analogi. Kita naik level. Bang Juma, dosa iblis Ya. tidak terampuni. Dosa iblis Paham? tidak terampuni. Iblis tidak terampuni. Oke. Sebab Tidak dia terampuni. jatuh di dalam Berarti oke, berarti dosa yang diwariskan oleh iblis terampuni atau tidak? yang diwarisi Adam. Loh, Adam itu cuman imbas. Pelaku utamanya adalah iblis. Hah? Sekarang begini Bang Suma. Bang Suma begini. Gimana sih? Apakah perintah itu diberikan kepada iblis atau manusia? Anda Perintah- bertanya harus perintah- pakai logika. Dengarkan Perintah dulu. yang Allah berikan kepada Adam, kepada iblis atau manusia? Ya, kepada Adam dan Hawa, Ya, jangan kau Adam makan. itu manusia atau iblis? Nah, Adam itu manusia lah. Iya. Terus Berarti Ah. kepada apa Anda manusia. bertanya begitu? Sekarang kalau tidak ada Adam dan tidak ada iblis, apa yang terjadi? Kita ambil satu. Adam ada, iblis tidak ada. Adam jatuh ke dalam dosa? Iya, kalau Berarti Anda keluar dari Alkitab. Kalau itu berarti Iya kan? ada. Justru Anda Anda dongeng, berarti Anda berdongeng ini. Berarti Anda justru berdongeng. dengan adanya konsep dosa waris ini Anda ya. keluar dari Alkitab. Anda yang ini keluar dari Alkitab. Karena Bang, begini, cuma saya kasih tahu, nggak tahu. Iblis Salah itu. pertanyaan, keliru bertanyanya. Bang. Oh bang, Sudah boleh nggak aku tahu bertanya sama abang bertanya bang? apa Bang Suma ini. Bang. Oh bang, boleh aku bertanya Ya. sama abang ini? Sekarang gini, aku tanya Abang sama silakan. abang. Apa artinya abang hidup di dunia ini? Sama ini, yang besar ini. Hidup di Apa dunia artinya hidup Bang, di dunia? siapa, Bang? Nah, artinya Ini yang sebagai abang yang karunia, sebagai karunia, Ini apa? sebagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya. dari situ aja abang udah salah bang. Terus
Nah, terus apa yang benar? Kalau artinya kita hidup dunia ini untuk memuliakan nama Tuhan kita sendiri, Bang. Bapak, Bang. Iya, itu menurut mulut Anda. Apakah Anda memuliakan Tuhan dengan mengatakan dia mati menjadi mayat, dibunuh oleh manusia? Itu kemuliaan menurut saudara? Ya, Sekarang kembalikan sama Abang juga. Demi untuk doktrin yang tidak rasional, dosa waris yang hanya juga dibuat-buat sama, oleh gereja. Kamu. Sekarang saya kasih data. Sekarang saya kasih data. Logikanya aja Bang ngomong. Gak usah data. Saya kasih data dulu. Kita jangan kemana-mana. Ini Anda saya ajak untuk naik level. Ini datanya, dengarkan. Imamat 5 nomor 17. Diam saudara. Diam saudara. Hargai yang akan saya baca ini. Imamat 5 nomor 17. Jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Mana dosa waris? Karena sudah dijanjikan. Coba ulang dulu biar saya menjawab. Dia harus coba ulang lagi, Bang. Dosanya. Oke. Ulang lagi. Kalau dia mengikuti, dia taat kepada Allah tetap. Oke, saya bacakan ya. Imamat 5 nomor 17. Jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Ya, jangan Bapak kaitkan dengan dosa. Aduh. Itu konsep. Abang baca Alkitab itu dari ujung ke ujung, Bang. Perjanjian lama itu adalah dibuat. Oke, saya salah karena tidak membaca dari ujung ke ujung. Sekarang satu data tentang dosa waris. Saya minta satu data aja atau sepotong. Silakan. Data waris itu bermacam, Bang. Di dalam Roma pasal 5. Ya, Roma, itu coba baca. Roma ini fitnah. Ini Roma 5 ini fitnah. Itu ada tulisannya kok. Ini fitnah dari Paulus. Coba kita buka. Coba Anda buka. Bang, dari ujung ke ujung, Bang. Iya. Apakah saudara saya boleh Anda baca Roma 5? Boleh? Oke. Abang baca. Boleh silakan. Jadi Silakan Anda bacakan dari perjanjian lama, kemudian asabda Yesus, kemudian ajaran Paulus. 3 saya minta ada tentang dosa waris. 1 2 Ya, baca dulu. Dosa waris itu bermacam, Bang. Dosa waris itu apa itu, Bang? Sekarang intinya apa dosa waris itu? Saya nggak tahu karena itu adalah doktrin dari Anda. Kalau nggak tahu Abang, ya kami pun nggak tahu. Aku nggak tahu, Bang. Tanya balik. Begini, sabar Bang. Mari kita tertawa sejenak untuk melemaskan urap-urap saraf kepala. Tertawa dulu. Anda ternyata nggak tahu tentang dosa waris. Saya tanya dulu. Gini, Bang. Gini, Bang. Abang bertanya. Iya, kan? Abang bertanya kan nggak tahu kan? Itu namanya pertanyaan kayak ibarat cakap ya. Bodoh, aku pun bodoh juga, Bang. Ya. Abang nggak tahu apa lagi. Nggak tahu, Bang. Kalau begitu kita turun level lagi. Kembali ke level bawah lagi. Kita mundur lagi. Turun ke level, Bang. Oke. Kita mundur lagi kalau gitu. Abang, tadi katanya tadi kita tidak sama-sama kita tidak tahu. Saya mau tanya dulu. Iya. Oke. Saya mau tanya dulu. Apa tadi itu? Katanya itu di Roma itu Roma tadi itu bilang itu fitnah. Dari mana Bapak tahu fitnah? Tunjukkan ayatnya. Saya mohon. Oke, baik. Bang, saya tunjukkan datanya. Oke, baik. Seolah-olah kitabmu benar. Tidak ada agama yang benar. Baik ya. Dunia ini tidak ada. Oke, baik. Imanmu. Baik, Pak Martin. Yang benar. Saya buktikan kalau ini fitnah. Ayat itu sudah dikutip oleh teologis dulu, Pak. Jangan dipotong-potong kalau bacanya. Kalau bacanya jangan dipotong-potong dari ujung ke ujung. Jangan Abang bilang itu Roma. Baik. Roma itu fitnah. Anda sebutkan saya bacakan. Anda sebutkan saya bacakan. Roma berapa? 17. 5. Roma 5 ayat 17 18. nomor
17, 18. Nomor 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. 18. Sebab Baca itu dulu situ sama yang ayat pertama 17 itu, satu orang itu siapa? ya, Itu Adam. satu orang kita cari di mana datanya Adam itu menebus mewariskan dosa. Di mana datanya? Ya baca selanjutnya yang 18. Supaya ini tidak menjadi fitnah. Nomor 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran oleh semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Mana satu orang itu dikatakan Adam? Yang di atas 17, satu pelanggaran oleh satu orang. Satu pelanggaran oleh satu orang. Siapa satu orang itu? Baca terus, Adam. Bang. Baca terus. Tunjukkan di mana firman Tuhan mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Satu data aja. Loh, itu ayat itu menjelaskan pembenaran oleh Kristus. Saya tadi saya mengatakan ini fitnah. Kalau bukan fitnah, Anda tentu bisa menunjukkan data firman Tuhan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Silakan. Begini Bang, begini. Dengar dulu. Tadi Abang katakan Roma itu fitnah. Tunjukkan dulu ayat yang Bapak bilang fitnah. Datanya. Dengarkan. Satu. Saya diminta untuk menunjukkan data. Satu. Yesus mengatakan dalam Matius 10, manusia diupah berdasarkan dosa masing-masing. 2. Imamat 5 nomor 17. Jikalau seorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang oleh Tuhan tanpa pengetahuannya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri-sendiri. 2. Yang ketiga, di dalam kitab yang Anda pegang sekarang ini, jelas sekali Tuhan menerangkan kepada Bani Israel dan juga Yesus mengajarkan itu kepada kaumnya bahwa tidak ada dosa yang diwariskan. Contoh, misalnya dalam Keluaran 23 nomor 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Mazmur 5 nomor 6 juga sama seperti itu. Lalu kemudian Keluaran di Imamat, di Imamat ya, jelas sekali yang saya terangkan tadi, Yeskil 18 nomor 20 sampai 22. Orang yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan menanggung atas kefasikannya. Terus mana dosa warisnya? Betul menurut Imamat. Lalu mana tinggi derajatnya? Mana tinggi derajatnya Imamat daripada Paulus? Iya, tunggu bang. Ya bang, semalam mulai semalam begitu abang sampai sekarang itu aja abang permasalahkan, ya kan? Itu aja abang pertanyakan. Mana tinggi kedudukan Musa? Udah basi pertanyaan abang mulai semalam sampai sekarang. Apanya yang basi? Iya, pertanyaan abang itu. Apanya yang basi? Tuhan mengatakan melalui melalui para nabi. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang yang benar akan menerima berkat kebenarannya sendiri, dan kefasikan orang fasik akan ditanggung atas kefasikannya sendiri. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang kepada segala ketetapan-ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Halilintar. Gimana tuh? Amin, haleluya. Ya, amin, haleluya. Mana dosa warisnya? Mulai dari semalam abang tanya itu, mulai semalam udah basi bang, udah basi. Iya, boleh dong kita ketawa pakai nada. Aduh, belajar Gimana bang. ceritanya Anda beriman dengan ilmu kau masih sedikit. Ilmu kau masih sedikit bang. Tahu bang, itu aja maus. Oke, boleh kita turun level dulu? Boleh kita turun level dulu, teman-teman? Boleh kita turun level dulu, teman-teman? Oke, kita turun level ya, sedikit ya. Nah, sekarang. Gak usah turun level bang. Ilmu kau masih sedikit. Levelnya gimana? Oke, baik. Oke, dengarkan. Saudara Galung,
Saudara Galung, tenangkan hati Anda sebentar. Sebentar aja, sebentar. Kita dialog santai aja kita, Bang. Kita saudara, Bang. Bosan bang, bosan itu aja kau pertanyakan. Kalau Itu aja. kalau Itu aja kau bosan tanyakan. silakan Kau kalau ganti, bosan silakan ambil ganti. tuak, campur masako sedikit, minum biar tenang. Oke? Ya. Oke? Udah basi Oke, bang oke. dengar Kita dengar lanjut. omongan kau itu aja semalam. Ganti. Kita turunkan level. Iya, oke. Campur potas. Oke. Kita turunkan level sedikit supaya yang dibawa mendengarkan juga ada hiburan. Oke. Mari kita kaji. Apa tujuan iblis? Ya, apa tujuan iblis kemudian menyesatkan Adam? Tujuannya apa? Kau tanya lah sama iblis bang. Supaya nanti keturunan Adam yang namanya Juma ikut iblis. Oke. Kau tanya. Oke. Kau tanya sama iblis bang. Nggak masuk akal, Bang. Aduh. Sekarang sekali lagi saudaraku, kita turun level ini. Anggaplah sekarang. Iya bang. Iya, anggaplah sekarang Anda semua ini adalah anak TK dan saya kepala sekolah, ya. Kita turun level. Tujuan iblis. Saya kepala sekolah, Anda anak TK-nya. Saya tahu bahwa sekarang ini Atau dibalik. Kalau Anda keberatan kita balik. Kalau Anda keberatan kita balik. Saya kepala sekolah, Anda anak TK-nya. Kita balik. Oke? Nah, sekarang gini. bolak-balik, Bang. Loh, tadi katanya enggak terima. Tadi katanya enggak terima. Ya sudah, kalau gitu dibalik lagi. Anda anak TK-nya, saya kepala sekolahnya. Udah puas. Udah kebalik-balik pun. Nah, sekarang gini. Tujuan iblis itu mencerumuskan Adam agar seluruh keturunan Adam jatuh ke dalam maut. Betul atau betul? Betul. Betul atau tidak? Tunggu dulu yang teman Kristen dulu. Tanya lagi. Iya, terus. Ya, betul. Oke, Ya, betul. terus. Oke, Lanjut. Oke. Apa tujuan kemudian Yesus mati di atas tiang salib? Nah, tujuannya udah tadi, supaya Bang. Udah tiga jam, supaya Bang, putar-putar, semua Bang. tidak. Aduh. supaya Ini semua kita turun level ini, kita turun level. Ganti dulu kan. Kita sudah turun level ini, kita sudah turun level. Tujuan saya turunkan nada suara saya juga. Tujuan daripada Yesus mati di salib adalah untuk menghapuskan dosa akibat godaan iblis. Betul? Betul. Nah, sepakat kita di situ. Oke. Saya simpulkan. Begitu, Bang. Salah tuh. Loh, tujuan Yesus mati di atas tiang salib adalah untuk menghapuskan dosa. Saudara-saudaraku Kristen, gak usah pala menjawab yang kayak gini-gini. Mulai semalam ini aja ditanyanya, ini aja. Jadi iblis Tunggu, sabar. 1 menit aja. Nanti forum ini saya akan serahkan ke abang-abang. Nanti habis ini saya kasih abang 1 menit aja, please. Diam, tenang, minum tadi tuaknya campur tiodan pelan-pelan. Oke. Enggak bang, ini udah minum Remongson ini bang, udah minum Remongson ini. Oke. Campur masako, jangan lupa. Minum Remongson. Ya. Jadi iblis menyesatkan Adam agar supaya keturunan Adam jatuh ke dalam dosa. Seluruhnya kalau bisa, ya kan? Nah, iya, saya menjabarkan dulu. Lalu kemudian Yesus mati di atas salib untuk menghapuskan dosa-dosa tadi. Nah, maka kemudian manusia suci. Sekarang pertanyaan yang muncul adalah, dengarkan pertanyaannya adalah, iblis menyesatkan Adam agar keturunan Adam jatuh ke dalam jurang maut. Yesus mati di atas tiang salib agar menghapuskan dosa-dosa manusia, agar manusia tidak jatuh ke dalam jurang maut. Pertanyaan saya, siapa yang memprakarsai penyaliban terhadap Yesus? Siapa yang merasuki Yudas sehingga penyaliban itu terjadi? Silakan. Bang, boleh aku ucapkan bang? Boleh, silakan. Nah, dengar dulu bang. Jawabannya bang. Dengar dulu bang. Silakan. Aku jawab dulu bang ya. Silakan. Kalau abang mau bertanya kayak gitu, baca dulu dari awal sampai akhir, jangan ujung ke ujung. Iya. Nah, Anda lah yang terangkan. Ini waktu Anda sekarang. Silakan melenggang patah-patah. Silakan. Apa jawaban saudara? Ilmu abang jawabannya jangan baca dari ujung ke ujung. Ya. Sekarang semua. Anda lah yang mengajarkan. Silakan. Waktu Anda 4,5 jam. Silakan. Untuk apa bisa ngerugi kali aku? Kalau begitu kembali ke saya, boleh?
Udah ulangi Nggak saya perlu. jawab. 1 menit Itu aja aja. Bang tanya. Oke. Mulai semalam, nggak perlu Abang Oke, oke. jawab itu Bang. Oke, Nah, oke. itu aja Bang Nah, tanya. sekarang gini. Sekarang begini. Sekarang begini. Ilmu Abang sisi. Sekarang begini. Sekarang begini. Iblis Nggak perlu merasuki sekarang. Adam. Iblis menggoda Adam supaya makan buah pengetahuan, akibatnya seluruh keturunannya jatuh ke dalam jurang maut. Orang gila pun Itu tahu itu Bang, nanya menjawabnya itu Bang, orang gila. Tahunya menjawabnya itu Bang. Bang diam dulu Bang, dengerin Bang. Ini fase pertama. Diam dulu. Ini fase pertama. Ini fase pertama. Bang, dengar aja dulu Ya. Bang. Fase kedua, fase kedua, Kita mau tahu fase kedua, di mana pengetahuannya. fase pertama. Fase kedua, iblis merasuki Yudas agar Yudas mengkhianati Yesus agar Yesus disalibkan. Apa upah dari penyaliban Yesus? Dosa-dosa dihapuskan atau dosa-dosa makin bertambah? Tambah lah Bang. Pertanyaan saya. Banyak. Iblis ini mau agar keturunan Adam masuk ke dalam lubang jarum, atau iblis ini mau agar keturunan Adam masuk ke dalam surga? Jawabannya adalah Apa Bang? Jawaban apa? Iblis mau agar keturunan Adam masuk ke dalam jurang maut, atau iblis mau agar keturunan Adam masuk ke dalam surga? Jawabannya adalah Jurang maut. jurang maut. Kalau begitu, kenapa iblis merasuki Yudas? Sedangkan Abang aja bisa masih iblis Bang. Aduh manusia apa macam Abang? Akibat daripada apa akibat dari merasuki Yudas? Aduh. Tunggu. Abang merasa nggak punya dosa. Apa akibat daripada merasuki Yudas? Penyalipan. Apa akibat daripada merasuki Yudas? Penyalipan. Penyaliban. Akibat merasuki Yudas terjadi penyaliban. Akibat penyaliban, dosa-dosa manusia dihapuskan. Akibat dosa-dosa manusia dihapuskan, manusia masuk ke surga. Apakah sudah benar seperti itu iblis yang maunya iblis agar manusia jatuh ke surga? Jangan buat ke situ. Narasinya sudah bagus tadi. Narasinya sudah bagus. Gimana yang bagus? Yang salah. Gimana nih? Narasinya sudah bagus itu. Di situ saja Bang, masih dilanjut muter-muter pertanyaan, bukan. Padahal ini levelnya sudah rendah kali loh. Sudah rendah kali loh levelnya. Itu aja. Ini sudah rendah kali loh. Itu aja ilmumu, itu yang kau tahu. Gini nih saya udah nangkap. Siapa yang memprakarsai penyaliban? Siapa yang memprakarsai penyaliban? Coba siapa yang memprakarsai penyaliban? Siapa? Itu aja kau tanya. Jawabannya apa? Itu aja kau tanya. Siapa yang memprakarsai penyaliban? Apa jawabannya? Jawabannya itu aja kau tanya. Raja Herodes. Itu aja kau tanya. Ayo. Pak Galung, kasih yang lain Pak Galung. Yesus mengatakan begini, aku yang memilih kalian yang 12 orang, tapi salah satu di antara kamu adalah iblis. Iya. Siapa iblis itu? Iblis yang ya tadi udah betul. Iblis yang membuat terjadinya penyalipan itu. Iblis. Apa akibat dari penyaliban? Ya semua manusia diselamatkan. Nah, berarti iblis mau agar semua manusia diselamatkan. Udah balik-balik pertanyaan ke Bang. Gimana nih? Gimana? Ganti topik lah. Iya. Iya. Itu yang salahnya. Tapi nanti Abang tanya ke sama kami itu nanti terus. Gimana? Ini sampai mati nanti kami tanyakan itu terus. Oke, silakan. Sabar, saudaraku Galung, sabar. Minum aja dulu lagi, Silakan. Kejadian. Bang, kalau dengar ini levelnya saya turunkan lagi nih. Saya turunkan lagi levelnya. Enggak ada ujungnya. Yohanes 6 nomor 70. Habis itu naikkan level itu dia aku tanya, Bang. Anda belum sampai, makanya saya turunkan lagi. Yohanes 6 nomor 70. Yohanes 6 nomor 70. Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 murid ini?
namun salah seorang di antaramu adalah iblis. Siapa iblis yang dimaksud? Yudas. Yudas. Siapa yang melaporkan kepada tentara Romawi sehingga Yesus disalibkan? Yudas. Yudas. Akibat dari ini Yesus disalib apa? Ya, betul. Dosa dihapuskan. Ya. Akibatnya Yesus disalibkan. Berhasil tidak iblis? Lagi dari penyakit. Berhasil tidak iblis misinya membisikkan Yudas agar menyalibkan Yesus? Berhasil tidak? Berhasil. Berarti iblis mau agar manusia masuk ke surga. Nah, itu salah. Kesimpulan itu yang salah. Ketika Jadi, oke, mungkin kalimat sederhananya mungkin Guru Dagir ya. Bang. Silakan. Kalimatnya begini, Pak John. Iya, kita sederhanakan kalimatnya begini, Pak John. saya Sederhanakan kalimatnya begini. Dihapuskan dosanya, nggak ada manusia di dunia ini, bos. Tahu kok, bos? Pak, iya Pak Galung sebentar. Sederhananya begini, dari tadi Gurunda itu pemaparannya. Pertama begini, yang menyebabkan manusia pertama jatuh dalam dosa itu adalah iblis, sehingga manusia berdosa. Dan yang menyebabkan pengampunan dosa, dihapusnya dosa manusia ada juga iblis. Maka iblis selesai, dia berjasa membuat manusia jatuh dalam dosa, dia juga yang berjasa manusia diampuni dosanya gitu. Nanti tolong kasih saya waktu kesimpulan. Silakan Anda berargumen. Oleh karena yang lain coba dengar dulu saya ngomong. Ini jawaban kau itu aja. Paham, dengar dulu. Silakan Anda berargumen. Nanti di akhir saya kasih kesimpulan. Allah mengeluarkan firman. Begini, beberapa kali iblis itu Cuma ilmu kau segitu itu aja kau tahu. Dari semalam itu aja kau tahu. 10 hukum Taurat itu. Barang siapa tidak mentaati hukum Taurat itu, yang 10 itu, ada hukumnya itu. Dengar dulu. Coba saya ngomong. Bang Juma itu sudah betul, cuman di akhir kalimatnya itu framingnya yang salah. Satu-satu yang Kristen ngejelasinnya satu-satu biar di. Ya, saya dulu Jody jelaskan. Saya jelaskan dulu. Narasi Bang Juma itu sudah bagus. Jelasnya Bang, jangan sepotong-sepotong. Pak Martin, itu Pak Joni mau ngejelasin. Pak Martin diam dulu, Pak Martin. Iya, Bang. Narasi Bang Juma itu udah betul, cuman di akhir kalimatnya itu yang salah. Nah, kita yang benar yang mana, Bang? Dengar dulu, kita ketahui beberapa kali iblis itu mencoba Yesus supaya Yesus itu mati. Itu musuh kita. Ngerti nggak itu? Waktu gimana? Beberapa kali iblis mencoba Yesus supaya Yesus itu mati. Betul? Bukan Yesus supaya menyembah iblis. Kisah di Danau Galilea yang ada ombak, yang diterpa ombak, itu iblis kepingin Yesus mati. Nah, beberapa kali ada seperti itu. Di awal juga ada. Berarti iblis mau Yesus mati, oke? Iya. Dari kesimpulan akibat dari Yesus mati, akibat Yesus mati apa, Bang? Kesimpulan itu iblis maunya Yesus mati, tetapi iblis tidak tahu bahwa kematian itu bisa menyelamatkan. Pengetahuan iblis yang ke depan yang tidak tahu. Begitu jawabnya. Lalu kenapa kemudian berarti setelahnya? Abang ini paham sekali tentang iblis ya. Allah. Jadi iblis tidak tahu bahwa akibat penyaliban iblis itu itu manusia. Halo. Iblis tidak tahu akibat penyaliban itu menjadi karya iblis. Bapak-bapak yang Kristen bisa satu-satu nggak Pak? Ada yang mau jelasin nggak itu? Biar nggak tumpang tindih, nggak bisa didengar. Kami yang Muslim juga diem. Iya, tadi saya bilang gini, coba. Iblis tidak tahu bahwa kematian Yesus itu menyebabkan terjadinya karya penebusan. Iblis tidak tahu itu, tetapi iblis maunya Yesus mati. Kematian Yesus itu berdampak apa? Iblis tidak tahu. Paham? Itu dia, di situ masalahnya. Kelihatannya Anda lebih iblis dari iblis.
Anda tidak tahu, iblisnya tidak tahu tentang apa yang dinarasikan oleh apa yang Jadi menjadi narasi keinginan bahwa mereka. Yudas itu dihasut oleh iblis itu betul sampai disalib sampai mau mati. Oke, Tetapi mari dia kita tidak buktikan. tahu dampak kematian Oke. itu menyebabkan penebusan. Oke, mari kita buktikan, Bang. Apakah Tuhan membolehkan membunuh manusia untuk menebus dosa manusia? Itu bukan bukti, Bang. Nah, ini bukti supaya Itu apa yang Anda narasikan, itu. supaya narasi Anda yang mengatakan iblis tidak tahu. Mari kita buktikan. Oke. Apakah Tuhan menginginkan Saya jawab. penebusan dosa dengan menggunakan darah anak manusia? Loh iya, itu Mana dalilnya? Bukan menginginkan ketetapan. Mana ketetapannya? Iya, Saya kasih contoh. Dengarkan. Saya kasih ketetapannya. Keluaran 23 nomor 7. Jangan engkau membunuh orang yang tidak berdosa, yang tidak bersalah. Itu perintah, itu ketetapan. Apakah Yesus orang berdosa? Tidak. Nah, terus kenapa dia dibunuh? Itu akibat keserakahan manusia. Bang, kau dengar ya bang, kau dengar baik-baik ya, dengar kau baik-baik ya. Gak usah kau jadi dewasa, gak usah kau jadi tua biar nggak ada buat kejahatan. Dari bayi aja kau. Dari bayi biar nggak bisa bikin kejahatan manusia. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Jadi upah dari pekerjaan iblis kalian jadikan sebagai tradisi, sebagai Kristen gitu ya. Setiap manusia Jadi jangan sok merasa suci. ketika kemudian ini kesimpulan dari saya. Ketika kemudian Anda menganggap pembunuhan terhadap Yesus itu sebagai alat untuk menebus dosa kalian dan mengimani itu, siapa yang tepuk tangan? Siapa yang tepuk tangan? Kau. Siapa yang tepuk tangan? Kau. Siapa yang tepuk tangan? Kau sendiri. Siapa yang menginginkan agar Yesus itu disalibkan? Kau bang, kau sendiri. Iblis. Kau si iblis kau sendiri. Yang tepuk tangan? Yang tepuk tangan? Iblis. Kau sendiri. Iblis. Tahu yang tepuk tangan iblis. Tepuk tangan Kristen. Yang bangga saya. Yang panen atas penyaliban itu siapa? Islam atau Kristen? Yang panen atas penyaliban Kau, itu? Semua Kau. manusia. Kau. Yang menggantung di lehernya apa? Yang menggantung di lehernya Salib. itu salib siapa? Islam atau Kristen? Kau bang, kau Oten. sendiri bang, kau sendiri. Iya. Siapa yang prakarsa daripada penyaliban? Kau sendiri bang, kau Iblis. sendiri. Pemahaman Iblis. sendiri ketawa. Jadi agama Kristen itu menurut Yesus dalam Yohanes 8:44, Yohanes 4 nomor Yohanes 8:4, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapamu. Oke teman-teman, mari kita tepuk tangan sejenak. Ya, tepuk tangan Ya, juga silakan. berdasarkan pemahamanmu. Silakan. bro. Sesi ini kita selesaikan ya. Kita selesaikan sesi ini. Sekarang ku Saya tanya kira dulu, Bang. teman-teman sudah dulu, turun Bang. naik level, Iya, tidak Bang, bisa, gini. turun level juga tidak bisa, dia ngambang. Ngambang di tengah, Sekarang ngambang di gini, tengah, Bang. maju Ah, kena, gini, Bang. mundur kena, kiri kanan kena, nggak bisa. Oke. Iya Ya, gini. ya. Kalau Ada lagi? Kalau kau gini bang, kalau kau menyalahkan Kristen, coba dulu ajaranmu dulu kau kasih dulu kebenarannya, gimana bang? Saya Itu tidak kamu kan menyalahkan yang Kristen. tadi. Sekarang saya Oke. ungkit begini. Sekarang saya ungkit masalahnya itu kasus. Sambung lagi, Muhammad lagi kembali ke sana. Apakah di ajaran Islam boleh Saya menyalahkan diperbolehkan iblis. keinginan agama Saya lain? menyalahkan Atau iblis bagaimana? yang begitu lihai menyesatkan Anda. Saya menyalahkan iblis, tidak menyalahkan Anda. Bagaimana ya? Iblis begitu Kalau lihai. mau mencari Saya Emang telah dia menguraikan ada iblis. perjalanan iblis itu. celah yang tidak jelas. Saya sudah menguraikan perjalanan secara detail. Anda berpegang teguh kepada pemahaman doktrin. Padahal Anda sudah tahu ini adalah tindakan iblis. Anda masih mempercayai. Berarti yang hebat di sini adalah iblis yang mampu menggulung akal logika sehat saudara-saudara saya Kristen. Terima kasih. Salam dari saya Bang Suma, sang penginjil jalanan Hebat, putra karena kau Indonesia. Demikian.
Panas, Oten, panas. Bapak-bapak, ini kocak juga ini. Halo Bang Ron, saya tanya.